Halo guys, nama saya Cindy, NPM 1842140. Hari ini saya akan menjelaskan hasil dari penelitian saya. Jadi, aku akan lanjut menjelaskan hasil output dari data yang sudah kita olah tadi. Yang pertama ini ada hasil penelitian statistik deskriptif. Bisa kita lihat, sampel yang saya olah itu sebanyak 592 data sampel dan tidak ada menunjukkan bahwa adanya data yang hilang yang dilakukan pas kita menguji data tersebut. Kemudian ada variabel pergantian auditor, ini variabel dependennya. Dari 592 data sampel, perusahaan yang melakukan pergantian auditor itu sebanyak 300 data dan yang tidak melakukan pergantian auditor itu sebanyak 290 data. Jadi, kita bisa simpulkan bahwa perusahaan yang melakukan pergantian auditor ini sebanyak 50,7%. Next, ada penyajian kembali laporan keuangan, yaitu dari tabel tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 556 data perusahaan yang tidak melakukan penyajian kembali laporan keuangan, sedangkan 36 perusahaan lainnya ada melakukan penyajian kembali laporan keuangan. Next, ada skor CGI. Di sini tabel tersebut menunjukkan bahwa variabel skor CGI untuk 592 sampel perusahaan terdapat 583 sampel yang menunjukkan nilai CGI-nya low, yaitu di antara 0 sampai 0 sampai 2, kemudian hanya 9 perusahaan yang menunjukkan nilai CGI-nya high, yaitu 3. Next, ada ukuran KAP. Di sini menunjukkan bahwa sebanyak 65,5% sampel tidak menggunakan Big Four. Kemudian sebanyak 34,5 dari sampel kita menggunakan KAP Big Four. Next, pergantian CEO. Dari data tersebut menunjukkan bahwa 498 data sampel perusahaan tidak melakukan pergantian CEO. Kemudian 94 perusahaan data lainnya melakukan pergantian CEO. Next, ada hasil uji dari multikolinearitas ini. Kemudian berdasarkan output tersebut bisa dilihat bahwa nilai VIF-nya dari tiap variabel harus lebih besar dari angka 10. Maka kita bisa menganalisis bahwa tidak ada masalah antar variabel independennya. Selain dilihat dari nilai VIF, kita juga bisa melihat dari nilai toleransi. Jika hasilnya menunjukkan lebih dari 0,1, maka bisa saya simpulkan bahwa antar variabel independen tidak ada masalah, sehingga asumsi non-multikolinearitasnya terpenuhi. Next, ada hasil regresi logistik. Di sini, yang pertama itu ada Nagelkerke R-square, sama seperti kita menguji R-square pada analisis regresi yang biasanya. Kemudian di sini Cox and Snell R-square ini biasa R-square, kemudian Nagelkerke R-square ini biasa disebut juga dengan adjusted R-square. Jadi dari tabel ini nilai R-square kita sebesar 0,023 atau setara dengan 2,3%, di mana peneliti dapat mengartikan bahwa variabel independen yang kita gunakan menjelaskan variabel dependen sebesar 2,3%, sedangkan 97,7% yang lainnya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat pada model penelitian saya. Next, ada uji Hosmer dan Lemeshow test. Jadi cara membaca tabel tersebut itu dengan melihat nilai signifikan harus di atas 0,05. Di mana jika di atas 0,05 artinya model kita mampu memprediksi nilai observasi model dan dapat diterima. Jadi dari hasil output ini nilai signifikannya 0,754, yaitu sudah melebihi kriteria pengujiannya yaitu 0,05. Sehingga boleh disimpulkan bahwa model penelitian kita sudah cocok atau tidak terdapat perbedaan signifikan antar variabel.
Next, di sini ada hasil uji T. Jadi, kriteria dalam menguji T ini adalah nilai lebih kecil dari 0,05, maka kesimpulannya adalah variabel tersebut signifikan. Jika lebih besar dari 0,05, maka variabel tersebut dikatakan tidak signifikan. Jadi di sini kita bisa lihat dari nilai signifikan ini, jika lebih kecil dari 0,05 maka kesimpulannya signifikan, sedangkan di sini semuanya lebih besar dari 0,05. Jadi variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yang saya teliti. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.